Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan hadis Husain bin Abdurrahman sampai kepada faedah hadis halaman 47. Nah, kita sudah membahasnya kemarin tentang hadis ini, dan hadis ini Masya Allah sangat panjang sekali. Faedah yang pertama adalah keutamaan salaf dan bahwa tanda-tanda kejadian langit yang mereka lihat tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan, tetapi mereka pahami sebagai salah satu di antara ayat-ayat Allah atau sebagai tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang ya apa yang telah dijelaskan oleh Syekh di sini, yang mereka lihat oleh para salaf itu bukanlah sebuah kejadian yang biasa mereka lihat, dan dengan ilmu yang mereka pelajari, ya, yaitu kaum salaf yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW, bahwasanya ya, hal ini adalah sebuah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat salaf untuk ikhlas, dan begitu kuat penjauhan diri mereka dari riya. Ya. Karena ikhlas ya tidak akan tercampuri dengan yang namanya riya. Ikhlas yang murni, yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan tercampur dengan riya. Begitu juga riya tidak akan pernah tercampur dengan ikhlas. Yang ketiga, meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat dan perhatian salaf terhadap dalil. Nah, inilah cara beragama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tegaknya hujjah dari sebuah pendapat. Ya, kemudian perhatian salaf terhadap dalil. Dalilnya pas dan juga realisasinya juga pas, sehingga betul-betul berdalil dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun jikalau beda pendapat atau khilaf istilahnya, maka harus dijelaskan secara detail. Ya, diharuskan ya dijelaskan secara detail. Yang keempat, disyariatkan untuk berdiri di atas dalil dan beramal dengan ilmu. Makanya ilmu itu merupakan kekuatan Islam, dan Islam selalu ya mengataskan ilmu di atas seluruh ucapan dan perbuatan. Dan bahwasanya orang yang beramal dengan dalil yang sampai kepadanya sungguh telah berlaku baik. Terlebih lagi jika tidak hanya sekedar sampai saja, tetapi juga memahaminya dengan benar dan merealisasikan dengan benar. Yang kelima, menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan bijaksana. Terlebih lagi yang menyampaikannya juga sama, low profile. Ya, suaranya lemah lembut, nggak keras seperti saya, suaranya lantang seperti itu.
Kadang kalau di kelas itu ada 25 anak atau lebih, suara saya masih mengalahkan mereka. Karena kan biasanya anak-anak itu kan suaranya kan keras kan, tinggi dan lain sebagainya. Saya bilang habisin suara antum. Tetap kalah sama saya. Nah, lemah lembut saja kadang tidak diterima, apalagi dengan keras. Kadang pembawaannya pun juga mempengaruhi. Sekiranya ada Hitler di hadapan antum, dia mengatakan I love you, antum terima nggak itu? No. Ya, nah ini kaidah dalam menyampaikan nasihat atau menyampaikan ilmu. Ya. Yang keenam, pembolehan ruqyah selama tidak melanggar syariat. Itu batasan daripada ruqyah. Yang ketujuh, membimbing seseorang yang telah beramal dengan sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama daripada amalan tersebut. Makanya amalan-amalan itu bertingkat. Ya, sholat itu lebih afdal daripada zakat. Ya, dan seterusnya. Kedelapan, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh umat ditampakkan kepada beliau. Ya. Makanya adanya percakapan umat siapa mereka, kok banyak sekali umat siapa mereka gitu, dan seterusnya. Yang kesembilan, bahwa jumlah pengikut para nabi berbeda-beda. Begitu juga dengan seorang dai, kadang yang hadir sedikit, ya sabar, tidak masalah. Kadang yang hadir banyak, alhamdulillah, harus bersyukur. Bahkan di Masjid Nabawi saja seorang syekh besar itu yang datang cuma satu. Syekh saya, Syekh Abdullah Al-Gunaiman, hafizahullah ta'ala. Beliau itu adalah profesor akidah di Universitas Islam Madinah, dan Syekh Abdul Razak di antara mahasiswa beliau. Dan dua-duanya Syekh Abdullah Al-Gunaiman ini beliau tidak mengajar di Masjid Nabawi, tetapi Syekh Abdul Razak mengajar di Masjid Nabawi. Nah, beliau pulang kampung di Qasim, di tempat saya dulu. Makanya saya alhamdulillah ya bisa duduk dengan beliau. Itu musolanya seperti musola kita. Musola besarnya seperti musola kita ini. Padahal beliau syekh besar di Saudi. Tapi yang datang ya sedikit, 15, 20. Di jami'nya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beberapa kali saya menghadiri di kajian tersebut. Syekh Sami Skir, ya, menantu dan murid beliau, itu yang datang juga nggak banyak, nggak ada 50 tuh, nggak ada, kecuali daurah. Ya, daurah menghabiskan kitab, ini banyak yang datang karena ada hadiahnya. Tahun berapa saya lupa itu, tahun 2000, sekitar tahun 2012 kalau tidak salah, insyaallah ta'ala, di Jami' Ar-Rajhi, ya, di Jami' besar, imam masjid besar yang dibangun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, salah seorang konglomerat di Saudi Arabia, itu kan besar sekali, besar. Nah, itu banyak yang hadir, bahkan dari Madinah itu 3 bis dari Madinah, mahasiswa dari Madinah itu 3 bis. Iya. Dan di sana itu selama 2 minggu semuanya ditanggung. Jadi masjid besar, ada halaman mungkin sekitar 3 kali musola kita itu. Kemudian di sana itu ada kamar-kamar kosong, dan itu digratiskan untuk mereka. Nah, daurah itu selama 2 minggu, lebih, malah 5 minggu kalau tidak salah, 5 minggu. Dan itu semuanya ditanggung oleh yayasan daripada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Syukran. Dan di akhir daripada kita daurah itu, waktu itu hadiahnya luar biasa. Tidak hanya uang, biasanya uang itu malah uang sedikit,
Kalau kita kan banyak kan, bukan misal juara 100 juta gitu. Kalau di sana enggak. Waktu itu masih ada iPhone, sekarang berapa? 14 ya. iPhone 11 itu sebanyak 50, jumlahnya 50 iPhone, 50 buah laptop, ya. Terus kemudian juga Masya Allah dan seterusnya seperti itu. Kalau nggak ada itu sepi. Kalau nggak ada itu sepi. Di Masjid Nabawi yang paling banyak hadirnya itu adalah kajiannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Qadarullah, tahun kemarin diinfokan bahwasanya kajian beliau selesai. Beliau 9 tahun lebih dan mengajar di Masjid Nabawi dan menghabiskan Kutubus Sittah. Insyaallah. Makanya beliau mendapatkan Nobel sebenarnya. Tetapi yang menerima itu anaknya beliau, Syekh Abdul Razak. Nah, yang namanya Nobel itu biasanya dapat duit toh. Itu dibagikan kepada seluruh murid-murid beliau yang hadir di Masjid Nabawi. Ya, karena beliau sudah mendapat gaji besar dari kerajaan gitu loh. Makanya dapat duit ya alhamdulillah lumayan lah, 5 juta per orang kan begitu. Nah, orang biasanya kalau talib itu banyak duitnya itu pertama ketika menjadi mutawif umroh. Itu pasti 2.000 real itu 5 juta itu pasti ngantongin itu. 2.000 real cukup untuk sebulan lebih. Apalagi makanan di sana murah. Nah, teman-teman yang baru umroh itu iya aja gitu. Iya. Gitu. Apalagi kalau musim haji itu dapat mereka 100 juta tuh dapat. Jadi mutawif itu. Ya, mutawif itu yang membimbing orang tawaf atau selama manasik umroh atau haji. Nah, yang ke-10 bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah berdasarkan jumlah mayoritas dan menyatakan bahwa kebenaran selalu terbatas pada pihak mereka. Sebenarnya masalah menyatakan dan mengklaim kebenaran itu tinggal membuktikan saja sebenarnya. Ya. Ke-11, bahwa yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun jumlah pengikut kebenaran sedikit. Hadis iftiraqul ummah. Yang benar berapa? Satu. Sementara yang lainnya salah. Berapa itu? 72. Antum bayangin 72 dibanding 1. Ya itulah, makanya kebenaran itu adalah satu. Yang ke-12, keutamaan Musa alaihissalam dan kaumnya, terutama kaum beliau yang mengikuti beliau. Ya. Ke-13, keutamaan umat ini bahwa mereka adalah umat terbanyak yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku sebagai umat beliau. Amin. Ke-14, menjelaskan keutamaan murni dan balasan terhadap pelaksanaan tersebut. Banyak sekali keutamaannya, ya. Tetapi yang namanya tauhid itu harus kita pelajari. Yang ke-15, pembolehan munawwarah dalam hal ilmu dan saling membahas nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Bukan untuk gontok-gontokan, bukan untuk menampakkan diri bahwasanya hebat, tidak seperti itu, ya. Tetapi adalah untuk menampakkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Nah, nanti pasti akan dapat. Kalau yang dicari niatkan adalah kebenaran, insya Allah dapat pastinya, ya. Yang ke-16, kedalaman ilmu salaf, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang tersebut di dalam hadis itu tidak akan mendapatkan kedudukan tersebut kecuali dengan suatu amalan. Makanya kenapa kita bermanhaj dengan manhaj salaf, yaitu karena mereka adalah ilmunya dalam. 17, semangat para salaf kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amal soleh.
Di antara contohnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalam hadis qudsi, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Justru beliau malah khawatir. Ya. Beliau malah khawatir tidak bisa beramal amal soleh. Makanya beliau walaupun diberi ya seperti itu, maka beliau tetap beramal soleh. Yang ke-18, bahwa meninggalkan ruqyah dan kai tergolong sebagai realisasi tauhid. Ya, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Ruqyah itu boleh, tapi kai haram. Ya, kai itu haram. Tetapi kalau memang betul-betul membutuhkan dan tidak ada pengobatan lain kecuali itu, maka silahkan, tetapi sekedarnya saja. Ya. Yang ke-19, pembolehan meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya, di antaranya orang-orang soleh. Ya. Yang ke-20, salah satu di antara tanda-tanda kenabian adalah bahwa beliau mengabarkan bahwa Ukasyah termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bayangkan jika antum menjadi Ukasyah, free. Subhanallah. Makanya disinilah keutamaan para sahabat sampai di sini ya. Sehingga kemudian Ukasyah radhiyallahu anhu mati syahid dalam memerangi orang-orang murtad. Makanya nama anak-anak kita itu terinspirasi biasanya dengan cerita-cerita seperti ini. Iya. Walaupun sebenarnya juga diantaranya nama Israel itu boleh. Ya. Kita boleh menamakan anak kita dengan Israel itu boleh. Ya. Yang ke-21, keutamaan Ukasyah bin Mihsan, yaitu beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, penggunaan sindiran serta kebagusan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak mengatakan engkau tidaklah termasuk ke dalam kelompok mereka kepada orang lain. Sindiran. Makanya sindiran tidak masalah. Sindiran itu tidak masalah. Walaupun sebenarnya yang lebih afdal itu disampaikan secara langsung. Yang ke-23 yang terakhir, menutup peluang supaya orang yang tidak berhak mendapatkan sesuatu tidak bangkit untuk meminta lalu akhirnya ditolak. Wallahu a'lam. Kemudian bab yang ketiga, ya, babul khaufi minasy-syirk, yaitu bab takut terhadap syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri takut terhadap syirik. Beliau sangat takut sekali apabila beliau itu jatuh kepada kesyirikan. Loh, Rasulullah saja itu takut, mosok kita enggak? Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun juga takut. Maka kita harus lebih takut. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, jelas sekali. Ya, jelas, gamblang, terang. Ya. Tetapi dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang dia kehendaki, walaupun dosanya sebesar gunung Uhud. Ibaratnya demikian. Selama itu bukan dosa syirik, maka Allah tetap akan mengampuni dengan syarat apa? Bertaubat dan beramal soleh. Sekecil apapun dosa syirik itu tidak diampuni. Sebesar apapun dosa selain dosa syirik diampuni. Wa qala al-Khalil alaihi salam, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam berucap, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35.
5. Nah, doa ini perlu kita doa para jamaah sekalian. Ya. Perlu kita memanjatkan doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Ya, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Makanya seorang pembesar, ya, tokoh di Indonesia mengatakan Islam itu bisa loh hilang dari Indonesia. Bisa. Ya. Tauhid juga bisa. Jikalau kaum muslimin tidak memperhatikan tauhid mereka. Ya. Maka tauhid ini yang ada pada kita ini merupakan nikmat dari Allah. Nikmat besar. Maka kita harus merawatnya. Hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwasanya tatkala telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid dan realisasi pelaksanaan tauhid, pantaslah penulis rahimahullah menyebutkan kekhawatiran terhadap lawan tauhid, yaitu kesyirikan, agar orang yang beriman dapat berhati-hati terhadap kesyirikan dan takut kalau dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Ya. Maka dua-duanya, yaitu tauhid dan syirik ini harus betul-betul dipahami. Kemudian beliau menjelaskan tentang kosakata al-khauf, takut. Ada al-khauf, ada al-khasyah. Ya. Kalau al-khauf itu masih di bawahnya al-khasyah. Ya. Mengkhawatirkan terjadinya hal yang tidak disenangi, dan itu adalah lawan dari rasa aman. Makanya orang yang tidak aman itu selalu merasa takut. Asyirku, kesyirikan, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, apapun itu bentuk ibadahnya, sekecil apapun itu ibadah tersebut yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. La yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dan kalau dia dipersekutukan. Maksudnya bahwa Allah tidak memaafkan seorang hamba yang menjumpainya, yaitu maksudnya adalah meninggal dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah saja ini kesyirikan, apalagi murni menyembah kepada selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu maksudnya bahwa Allah memaafkan dosa-dosa selain dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, maknanya adalah bagi siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya untuk diberi maaf sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya. Nah, bukan berarti di sini Allah itu membiarkan hambanya untuk tidak diampuni dalam artian apa? Tidak dikehendaki kebaikan itu, tidak. Maknanya jelas bahwasanya apa? Tergantung dari hambanya tersebut. Seorang hamba itu mau atau tidak untuk diberi hidayah. Kalau tidak mau, ya sudah. Karena apa? Di dalam Al-Quran dan Sunnah semuanya jelas hidayah tersebut. Ibaratnya seperti Salman Al-Farisi yang dia itu betul-betul sekuat tenaga mencari Islam. Akhirnya Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW dan berislamlah beliau dan menjadi Islam yang mantap. Nah, itu maksud daripada liman yasha. Al-Khalil adalah orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam kecintaan. Dan yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dijadikan Allah Ta'ala jadikan sebagai Al-Khalil. Dalilnya wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Uj'nubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak-anakku, berarti jadikanlah aku dan mereka anak cucuku pada suatu sisi dan tempat yang jauh dari hal menyembah berhala. Para jamaah sekalian, pada saat ini pesantren itu adalah satu-satunya solusi supaya anak kita paham agama. Ya, di sekolah umum agama itu seminggu cuma 2 jam, dan itu pun katanya mau dihilangkan juga.
Antum bayangin negara yang kebanyakannya adalah kaum muslimin tetapi justru pelajaran agamanya sangat minim sekali. Dari mana mereka akan, ya pemerintah terutama, dari mana pemerintah menginginkan akan kebaikan anak-anak kalau agamanya jauh. Masalahnya kadang pendidikan di Indonesia itu selalu dibandingkan dengan negara-negara kafir. Padahal di Indonesia adalah kaum muslimin terbesar, maka haruslah ditanamkan nilai-nilai Islam. Yang namanya nilai-nilai Islam itu pasti tidak akan sama dengan nilai-nilai orang kafir, jelas itu. Ya, makanya pesantren adalah satu-satunya solusi. Ya. Walaupun juga pada dasarnya ujung-ujungnya di pesantren juga ada masalah seperti itu, tetapi permasalahan di pesantren itu tidak sebesar permasalahan di luar pesantren. Kenapa demikian? Karena di pesantren masih diperhatikan, dinasehati dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar, ya, antum tidak tahu bagaimana muamalah daripada anak antum di sekolah. Antum akan mendapatkan laporan tersebut ketika mengambil rapor. Itu pun juga tidak bisa maksimal. Kenapa demikian? Kalau sekiranya mengambil rapor itu dari jam 8 sampai jam 11, dalam satu kelas itu 25 orang, cukup enggak? Enggak cukup. Enggak cukup pastinya. Ya, makanya di pesantren itu sudah lebih baik daripada di luar. Walaupun dua-duanya tidak menjadi jaminan juga sebenarnya. Tidak menjadikan jaminan. Nah, nyatanya diantaranya juga dulu kakak kelas saya, dia menjadi TKI di negara perpecahannya Cina itu, Hong Kong itu. Akhirnya lepas jilbab. Lepas jilbab dia. Nah, yang seperti ini, jikalau ilmu tidak menancap di dalam hatinya, ya jadinya seperti itu. Ya, nah. Al-asnamu, makanya wajib bagi kita sebagai orang tua itu untuk menjadi penghalang, menjadikan diri kita itu sebagai ahli ilmu untuk keluarga dan menjaga keluarga kita dari api neraka, terutama pendidikan tentang agama. Al-asnamu bentuk jamak jadi dari kata sanam, yaitu sesuatu yang diukir, dipahat dalam bentuk manusia atau bentuk hewan apa saja. Makanya ya asnam atau patung-patung itu yang biasanya asnam seperti itu kan adalah diukir atau dipahat. Ya. Nah, teringat dengan cerita seorang yang dia itu seorang pemahat di Facebook. Jadi dia itu tukang buat patung, yang mana patung itu akan dibeli oleh seseorang, dan patung itu adalah salah satu ikon daripada sebuah agama. Ya, agama yang mengambil kitab suci dari sampai ke barat itu loh, ya. Nah, ternyata ketika dia itu masuk Islam, dia ketawa ketiwi sambil menunjukkan, ini dulu saya yang buat, kok disembah oleh manusia, begitu loh. Iya. Akhirnya dia setelah itu karena dia masuk Islam, ya teringat dengan ceritanya seperti itu, dia akhirnya ketawa sendiri. Makna ayat pertama yaitu surat An-Nisa ayat 116 secara global bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan kabar yang pasti bahwa dirinya tidak akan memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan berbuat syirik. Waliyahzubillah. Ya. Dengan tujuan untuk memperingatkan kita agar waspada terhadap kesyirikan, dan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki untuk dimaafkan sebagai karunia dan kebaikan darinya, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, Salman Al-Farisi aja, Masya Allah, itu berapa puluh tahun dia itu melalui
Ya, keadaannya seperti itu sehingga Allah mempertemukan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi di antara sahabat yang mulia. Ya, sama dengan kita ketika kita mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita sudah punya jadwal di musola kita Senin ini, Selasa ini, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu usaha kita untuk menjaga keislaman kita. Makna ayat kedua secara global bahwa Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla agar menjadikan dirinya dan anak cucunya berada pada sisi yang jauh dari peribadahan kepada patung-patung. Ya, dan agar Allah menjauhkan dirinya dari peribadahan tersebut karena fitnah dari peribadahan itu sangat besar. Dan tiada aman dari terjerumus kepada peribadahan tersebut. Makanya Nabi Ibrahim itu menghancurkan seluruh berhala-berhala milik kaumnya itu dan menyisakan satu supaya mereka berpikir. Ya. Makanya berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan nanti di akhirat sana. Ya. Dan itu pastinya tidak mungkin. Hubungan ayat kedua antara kedua ayat dan bab. Ayat pertama menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan dosa terbesar. Sebab orang yang meninggal di atas dosa kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah. Hal ini mengharuskan seorang hamba untuk sangat takut terhadap dosa ini dan keadaannya seperti itu. Bahkan harus sangat takut. Ayat kedua menunjukkan bahwa Ibrahim sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya sehingga ia berdoa kepada Allah agar melindungi dan menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Maka bagaimana lagi sangkaan kita terhadap selain Ibrahim? Makanya tadi saya jelaskan kita perlu berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Sekarang kita berislam, belum tentu nanti anak cucu kita juga berislam, terutama cucu kita atau cicit kita. Ya. Makanya demi untuk menjaga keturunan kita supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa. Di antaranya doa ini ya. Oleh karena itu kedua ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk takut terhadap kesyirikan. Faedah kedua ayat yang pertama, bahwa syirik merupakan dosa terbesar karena Allah telah mengabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari perbuatan syirik. Ya. Kalau bertaubat tentu saja Allah memberikan ampunan. Ya. Kalau orang yang sudah keluar dari kesyirikan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Tauhid, mempelajari Islam. Bismillah. Yang kedua, bahwa dosa-dosa selain dosa syirik, apabila seseorang tidak bertaubat darinya, masuk di bawah kehendak Allah. Ini jikalau dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Dan kita pada keadaan yang seperti ini tidak boleh memvonis ente ahli neraka dan seterusnya. Ya, kalau tidak tahu bahwasanya dia sudah bertaubat. Ya. Kalau menghendaki Allah akan mengampuninya tanpa bertaubat, dan kalau menghendaki dia akan ma'adzab karenanya. Ya. Maka dalam hal ini terdapat dalil tentang bahaya dosa syirik. Ini tahta masyiatillah. Istilahnya dalam bahasa Arab tahta masyiatillah. Yang ketiga, sikap takut terhadap kesyirikan karena Nabi Ibrahim alaihi salam yang beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Nah, inilah pengaruh dari seorang pemimpin. Makanya Nabi SAW menyurati Heraklius itu supaya masuk Islam adalah karena supaya kaumnya itu juga masuk Islam. Ya.
Di antara istri-istri Nabi SAW itu adalah para pembesar kaum, sehingga ketika Rasulullah SAW menikahi daripada pemimpin kaumnya itu, diharapkan kaumnya itu juga masuk Islam. Ya. Yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya, khawatir bila dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan, maka bagaimana dengan selain Ibrahim? Ya. Yang keempat, disyariatkan berdoa untuk menolak malapetaka, dan bahwasanya manusia pasti perlu kepada Allah, ya, pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, disyariatkan berdoa untuk kebaikan diri dan anak keturunannya, supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keenam, bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan kesyirikan itu tidak akan terjadi pada umat ini. Umatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka merasa aman dari hal, maka mereka pun terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya, makanya tidak boleh merasa aman. Ya, orang aja bisa murtad toh. Ya, orang bisa murtad. Wa fil hadithi, nah ini hadis masyhur yang selalu kita dapati dalam kajian-kajian akidah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil aja ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan syirik besar? Ketika ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab riya. Sebagian orang Jawa Timur misalnya, itu menulis riya itu salah. Riya itu kalau ditulis dengan serapan dari bahasa Arab, ya tulisan yang benar seperti ini. Ya. Tapi sebagian orang Jawa Timur menambahinya dengan huruf K di belakang A. Antum tahu riya itu apa? Ini nih. Dahak. Gitu. Nah iya. Riya, iya itu. Nah, pakai K. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 5 halaman 428. Jadi dalam membaca referensi seperti itu. Kalau awalnya 5, terus kemudian ada garing, kemudian angka sekian, kalau 5 itu berarti jilidnya. Karena musnad Imam Ahmad itu yang saya punya itu 20 jilid. Yang bagus itu 52 jilid malah. Ya, karena karena Imam Ahmad rahimahullah menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Nah, ternyata ada yang mengalahkan beliau, seorang Habib. Seorang Habib hafal 7 juta hadis. Luar biasa. Ya. Nah, halamannya 428. Masalahnya kadang yang sulit kita itu mendapatkan faedah dari sebuah kitab itu adalah cetakan mana. Karena cetakan musnad itu banyak. Ya, yang saya punya itu adalah Al-Qahirah Darul Hadits. Adapun yang 52 jilid itu cetakan dari Beirut kalau tidak salah. Dan tentu saja ada cetakan yang lain. Kemudian 428, 429. Kemudian At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya, jilid 4 halaman 253 nomor 4301. Berarti hadisnya 4301 kalau dalam Mu'jamul Kabir. Nah. Kemudian makna kosakata wa fil hadis, dalam suatu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum, yaitu sesuatu yang sangat dikhawatirkan bila menimpa kalian. Ar-riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar orang-orang dapat melihat ibadah itu sehingga mereka memujinya atas ibadah tersebut. Jadi yang diinginkan adalah pujian orang lain.
Makna hadis secara global, karena kesempurnaan belas kasih dan sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, serta kesempurnaan nus, yaitu tulisan kebaikan kepada mereka, tidaklah ada suatu kebaikan kecuali pastilah beliau telah tunjukkan hal itu kepada umatnya, dan tidaklah ada suatu kejelekan kecuali pastilah beliau telah peringatkan umat darinya. Makanya diantaranya ya kita masuk hammam atau kamar mandi saja kita mendapati adabnya atau mendapati ilmunya. Terlebih lagi masalah akidah ya. Di antara kejelekan yang Rasulullah peringatkan adalah penampilan yang menampakkan ibadah kepada Allah dengan maksud untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena hal itu termasuk ke dalam syirik dalam ibadah, yang meskipun syirik kecil bahayanya sangat besar. Ya, kalau sekiranya bahayanya tidak besar, mana mungkin dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hal itu bisa membatalkan amalan yang disertainya. Juga tatkala jiwa memiliki tabiat senang akan kepemimpinan dan mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Ya. Oleh karena itu jadilah riya sebagai perkara yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang saleh. Ya. Karena memang ciri-ciri orang saleh diantaranya itu sangat khawatir terhadap apa? Syirik. Karena kuatnya dorongan ke arah hal tersebut berbeda dengan dorongan untuk berbuat syirik besar. Jelas, syirik besar itu kan jelas. Syirik kecil tidak, samar. Gitu. Yang boleh jadi dorongan tersebut tidak ada di dalam hati orang-orang mukmin yang sempurna, atau dorongan tersebut lemah kalaupun ada. Kalau memang orang-orang disebut dengan mukmin ya, tentu saja dia akan betul-betul khawatir terhadap syirik kecil. Hubungan antara hadis dan bab, bahwa pada hadis terdapat dalil akan kekhawatiran terhadap syirik kecil, sebagaimana bahwa pada dua ayat sebelumnya juga terdapat dalil akan kekhawatiran terhadap syirik besar. Maka bab ini mencakup dua jenis kesyirikan. Faedah hadis yang pertama, ya, kekuatan rasa takut untuk terjatuh ke dalam syirik kecil, hal itu ditinjau dari dua sisi. Pertama, Rasulullah SAW mengkhawatirkan terjadinya syirik tersebut dengan kekhawatiran yang sangat. Makanya dengan menggunakan kata akhwafu. Kalau akhafu itu fi'il, ya, takut, khawatir. Akhwafu itu isim. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengkhawatirkan hal tersebut terhadap orang-orang yang saleh yang sempurna. Maka orang-orang yang derajatnya berada di bawah mereka tentu lebih dikhawatirkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Ya. Karena saking bahayanya kesyirikan tersebut, maka Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan tersebut terjadi kepada seorang soleh. Yang artinya apa? Orang-orang soleh itu tidak ada jaminan juga gitu. Orang-orang soleh tersebut juga tidak ada jaminan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan gitu. Nah, monggo yang mau azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, besarnya kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya serta semangat beliau untuk memberi petunjuk dan nasihat kepada umatnya. Makanya nasihat itu merupakan bentuk kasih sayang. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah nasihat, maka itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan tidak mungkin sebuah nasihat itu dijawab dalam artian dijawab dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, makanya ketika kita dinasihati itu ya diberikan jawaban apa? Syukran, jazakallahu khairan. Terlebih lagi jika nasihat itu adalah nasihat tentang agama. Ya, karena orang terjatuh kepada fitnah agama itu lebih buruk daripada terjatuh ke dalam fitnah dunia. Ya. Yang ketiga, bahwa kesyirikan terbagi menjadi syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Nah, ini tidak boleh disatukan karena memang demikian syariat dalam membedakan. Syirik besar berarti menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Nah, di sini yang menjadi tolak ukurnya adalah redaksi kekhususan Allah. Nah, kekhususan Allah itu adalah diibadahi, disembah. Ya. Kalau menjadikan sesuatu selain Allah, ya, menjadikannya sama dengan Allah dalam kekhususannya itu, maka inilah yang disebut dengan syirik besar. Dan tentu saja, jikalau syirik kecil saja memberikan konsekuensi besar, maka syirik besar juga memberikan konsekuensi lebih besar. Sedang syirik kecil adalah hal yang disebut dalam nas sebagai kesyirikan tetapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Ya. Dan banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW bahwasanya jikalau ada namanya kesyirikan atau kekufuran itu adalah kekufuran yang kecil atau syirik kecil. Dan tidak bisa disatukan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, di sini beliau mu'alif hafizahullah ta'ala memberikan dua perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dan ini merupakan kaidah besar dalam memahami mana itu syirik kecil dan mana itu syirik besar. Ya. Yang pertama, syirik besar membatalkan seluruh amalan. Ya. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amalan yang sedang dikerjakan. Ya, itu. Ya. Kemudian yang kedua, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka kalau tidak tahu taubat. Ya, kalau bertaubat maka tidak, ya. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka.
Makanya ketika para ulama rahimahumullah ya mengatakan bahwasanya ini kufur kecil, ini syirik kecil, tidak boleh kita memvonis seseorang itu untuk masuk, ya, memvonis dia bahwasanya dia akan masuk neraka selama-lamanya, tidak boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Syariat. Karena memang syarat demikian ya telah menjadikan bahwasanya syirik kecil itu tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Yang ketiga, syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, paham atau tidak paham, tahu atau tidak tahu. Karena memang kaidahnya demikian. Ya. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam karena syirik kecil. Dan tidak bisa dijadikan bahwasanya orang yang melakukan syirik kecil itu terus kemudian keluar dari Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, satu daripada muara semua ini adalah apa? Nasihat dan juga doa. Nasihati dengan baik, dengan lemah lembut dan bijaksana, sampaikan qala Allah qala Rasul. Kemudian doakan. Karena itu sudah menjadi suatu cara yang terbaik, yaitu menasihati dan mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita tauhid kita semakin kokoh dan dijauhkan dari kesyirikan dan masuk surga tanpa hisab dan azab sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.